Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Desri, Esther, Mela, Endang, Hadir, Bu. Nah, baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik mampu memahami pengertian teks negosiasi, tujuan teks negosiasi, manfaat teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, jenis-jenis statement teks negosiasi, dan struktur teks negosiasi. Oke, sebelum masuk pembelajaran, di sini Ibu ingin bertanya. Ada yang tahu nggak apa itu negosiasi? Sebelumnya pernah belanja tidak? Pernah, Bu. Pasti pernah bernegosiasi dong? Pernah. Nawar. Nawar. Jadi negosiasi adalah proses. Nawar. Ya, Desri. Negosiasi itu adalah proses perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih. Oke, ada lagi? Menawarkan suatu barang dan jasa. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini yang pertama itu pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir negosiasi harus mempunyai persetujuan dari semua pihak sehingga semua
perjanjian dan persetujuan. Yang kedua yaitu mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Oke, terima kasih Desi. Nah, jadi anak sekalian, tujuan tes negosiasi ada 3. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Jadi dalam kita bernegosiasi, kita harus memiliki persamaan persepsi atau pendapat, saling pengertian satu sama lain, dan memiliki persetujuan satu sama lain. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersamaan. Jadi dalam bernegosiasi, kita harus memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan dalam tawar-menawar tersebut. Tujuan tes yang ketiga, tes negosiasi yang ketiga adalah mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi dalam bernegosiasi kita tidak boleh merugikan satu pihak antara penjual maupun pembeli agar keduanya mendapatkan keuntungan yang bersama. Selanjutnya, manfaat tes negosiasi. Esther, tolong bacakan. Negosiasi bermanfaat untuk menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha, maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Oke, terima kasih Esther. Nah, selanjutnya yaitu manfaat tes negosiasi. Negosiasi bermanfaat untuk menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Nah, jadi manfaat dari tes negosiasi ini akan terjadi kerjasama yang baik antara institusi, badan usaha maupun perorangan dalam suatu usaha dan saling menguntungkan bersama. Selanjutnya, ciri-ciri tes negosiasi. Mela, tolong bacakan. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama yaitu menghasilkan kesepakatan atau yang saling menguntungkan. Kedua, mengarah pada tujuan praktis. Ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Oke, terima kasih Mela. Nah, ciri-ciri tes negosiasi ada 4. yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat, sebagai sarana untuk mencari penyelesaian. Selanjutnya, jenis-jenis tes negosiasi. Nah, tes negosiasi ini terbagi menjadi negosiasi berdasarkan situasi. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, negosiasi formal. Negosiasi ini terjadi di saat situasi sedang formal. Ciri-cirinya ada perjanjian sah secara hukum. Karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian eksklusif bisa menjadi perkara hukum. Contohnya negosiasi antara dua perusahaan. Pernah tidak melihat orang saling bekerja sama antara perusahaan? Pernah di televisi. Di mana? Televisi, Film-film. film. Mereka melakukan negosiasi dengan rapat kan? Menanam saham di sebuah perusahaan. Yang kedua, negosiasi non formal atau informal. Negosiasi non formal terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja. Karena negosiasi non formal tidak membutuhkan perjanjian khusus. Contohnya ialah negosiasi antar teman. Pernah tidak ada negosiasi dengan
dan mencari sponsor untuk dapat membantu biaya acara tersebut. Tidak teman. Siapa? Teman. Jadi mereka tidak melakukan pengenalan, mereka melakukan secara musyawarah tanpa ada yang mengganggu negosiasi tersebut. Selanjutnya yaitu negosiasi berdasarkan untung rugi. Untung rugi terbagi menjadi 4 negosiasi. Yang pertama, tolong Desi bacakan. Yang pertama yaitu negosiasi kolaborasi atau win-win. Dalam negosiasi kolaborasi, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Contohnya, negosiasi antara tuan tanah dan penyewa. Yang kedua, negosiasi dominasi atau win loss, yaitu di negosiasi dominasi negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan lebih sedikit. Contoh, pada pembelian properti, pembeli dan penjual dapat terlibat dalam negosiasi harga. Jika pembeli berhasil mendapatkan harga yang lebih rendah, itu mungkin dianggap sebagai keuntungan baginya, tetapi merugikan bagi penjual. Oke, terima kasih Desri. Apakah Anda paham dengan materi yang ini? Nah, negosiasi berdasarkan untung rugi kan terbagi menjadi 4. Yang pertama, negosiasi kolaborasi, yaitu negosiasi yang berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Jadi, contohnya kan negosiasi antara tuan tanah dan penyewa. Ibaratkan kita ini membuat usaha, jadi kan kita harus menyewa terhadap yang punya lahan. Izin Bu, ya. Yang ketiga, negosiasi akomodasi. Tahu nggak akomodasi itu apa? Enggak, Bu. Besar, akomodasi itu apa? Akomodasi. Saya tidak tahu. Enggak tahu. Akomodasi itu kendaraan berpembiayaan. Nah, jadi negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit bahkan rugi, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan yang sangat besar bahkan mendapat 100% keuntungan. Disebabkan karena kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan. Contohnya negosiasi pembelian mobil. Anda pernah melihat kan orang melakukan negosiasi untuk membeli barang untuk mobil second? Nah, jadi pihak penjualnya pun terkadang menjual mobil tersebut dengan harga yang sesuai dengan kemampuan dia. Dan terkadang juga pihak pembeli mobil juga melakukan hal yang sama agar mendapat harga yang sesuai dengan yang dia. Oke, selanjutnya yaitu negosiasi menghindari konflik. Kedua pihak menghindari konflik yang timbul sehingga kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Contohnya negosiasi yang dilakukan tawar-menawar. Kita pernah melakukan tawar-menawar dong. Nah, untuk menghindari konflik, maka tawar-menawar itu dilakukan dengan cara tidak terlalu bersepakat karena nanti ujung-ujungnya akan terjadi konflik dan malah ribut. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang ditanya? Tidak. Selanjutnya yaitu struktur teks negosiasi. Tolong yang saya bacakan. Yang pertama, orientasi, yaitu bagaimana saya dihubungi salah fungsinya memulai negosiasi. Kemudian yang kedua, permintaan suatu hal berupa barang ataupun jasa yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen.
keputusan antara dua belah pihak untuk penawaran yang sudah dilakukan. Kemudian keputusan konsumen jadi menerima atau menyetujui penawaran itu atau tidak. Kemudian yang terakhir penutup, kalimat penutup atau salam penutup. Oke, terima kasih Esther. Nah, ini merupakan struktur teks negosiasi. Jadi ketika Anda ingin membuat teks negosiasi, maka harus memperhatikan tahapan ini. Yang pertama ada orientasi, yang kedua permintaan, yang ketiga itu pemenuhan, yang keempat penawaran, yang kelima persetujuan, yang keenam pembelian, dan yang terakhir penutup. Nah, sampai di sini ada ini pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video tentang negosiasi. Baik, sini Ibu akan menampilkan video teks negosiasi. Tolong diperhatikan dan disimak ya. Oke, Anda sedang menyimak video tentang teks negosiasi yang terjadi di apakah kedua belah pihak sama-sama bersetuju? Ya, Dan gimana? awalnya nggak setuju yang masih beli, tapi dalam antara penawaran jadi setuju. Jadi apakah sama kedua belah pihak mendapatkan keuntungan? Ya. Jadi sampai sini paham bagaimana cara untuk melakukan negosiasi dengan menggunakan struktur teks negosiasi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas untuk menayangkan video. Tolong nanti Anda bacakan secara individu apa saja struktur yang terdapat di dalam teks negosiasi tersebut. Permisi Bu, harga margarin sekilo berapa ya? Oh, kalau ini murah Mas, ini harganya sekilo 30.000. Ayo silakan. Wah, mahal banget itu Bu. Kurang nggak? Masa segitu? Ya, tak kurang Mas. Ini
saya dapat untung. Nah itu boleh saya. Tapi aku ya saya boleh pilih sendiri kan ya. Boleh mas, boleh. Asalkan jangan pilih yang besar-besar ya. Nanti saya bisa rugi. Iya deh Bu, tapi yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Kalau ini saya jamin deh mas, kalau ada yang busuk nanti boleh dikembalikan, saya ganti. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Baiklah. Saya ambil ikan dulu saja ya. Ya, oke. Oke mas, silakan ya, silakan dipilih. Oke, 3 kilo ya. Terima kasih sudah beli. Oke, setelah Ananda menyimak video tadi, Ananda tolong membuat pada video negosiasi yang sudah ditayangkan. Tugasnya ini video ya. Apakah Anda selesai semua? Ya, Bu. Tolong maju untuk mempresentasikan. Siapa duluan mau maju? Istri, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan presentasikan dari sebuah video teks negosiasi. Negosiasinya yaitu maka dari orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan dan kebutuhan berikut ini adalah contoh negosiasi mangga. Pembeli bertanya berapa harga mangga, terus penjual menyebutkan harga mangganya. Pembeli meminta harga yang lebih murah, penjual menolak permintaan harga yang lebih murah, dan pembeli menawarkan solusi lain seperti memilih sendiri mangga yang dibeli, dan penjual pun menyetujui solusi tersebut dengan syarat tertentu, yaitu pembeli menerima kesepakatan dan membeli mangga. Itulah hasil presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa yang maju? Ella, maju dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jawaban dari video yang ditanya tadi. Negosiasi tentang penjual dan pembeli
Penjual menyebutkan harga mangga, pembeli meminta harga yang lebih murah, penjual menolak permintaan harga yang lebih murah, pembeli menawarkan solusi lain seperti memilih sendiri mana yang dibeli, penjual menyetujui solusi tersebut dengan syarat tertentu, pembeli menerima kesepakatan dan membeli mangga. Baik, itulah jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari saya, yang pertama, pembeli bertanya berapa contoh negosiasi yang tadi video tadi yang saya rangkum. Yang pertama, pembeli bertanya berapa harga mangga. Ketiga, pembeli meminta harga yang lebih murah. Kemudian penjual menolak permintaan harga yang lebih murah. Kemudian pembeli mendapatkan solusi lain seperti memilih sendiri mangga yang dibeli. Kemudian penjual menyetujui solusi tersebut dengan syarat tertentu. Kemudian yang terakhir, pembeli menerima kesepakatan dan membeli mangga. Itu yang saya dapat rangkum. Dan terima kasih. Baik, jadi berdasarkan video yang sudah Anda simak, apakah sudah terdapat semua struktur teks negosiasi? Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan melakukan SPG terlebih dahulu ya. Kita berdiri dan tenang saja. Jadi permainannya gini. Ketika ibu bilang tepuk paha, maka tepuk paha. Ketika ibu bilang ambil pena, maka harus betul-betul untuk mengambil pena. Nanti yang gagal suruh bernyanyi di depan. Oke, sudah siap? Iya, tentu saja. Iya, benar-benar bertiga ya. Oh, bisa? Nah, dirubah nanti. Coba ya kita mulai dulu. Pemanasan dulu. Berdiri. Oh, berdiri. Tepuk paha. 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 Ambil pena. Nah, oke kayak gitu ya. Lagi. Paha. 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 Pena. Lagi. Oke. Fokus ya. Paha. 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 Pena. Dua kali saja. Oke, lagi ke depan. Terserah mau nyanyi lagu apa. Siapa aja? Berdua. Sendiri. Berdua. Pakai go. Udah mau? Coba. Malamku ada 5, rupa-rupa warnanya, Yang ribut. merah muda dan biru, meletus balon hijau dong, hatiku sangat kacau. Tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ya, ulang lagi. Terus. Ya. Oke, sebelum kita pelajaran, aku akan menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Yaitu, tes negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Selanjutnya, tujuannya itu ada 3: mencapai kesepakatan, mencapai penyelesaian, serta mencapai kondisi. Manfaatnya untuk menciptakan jalan kerjasama antara
negosiasi itu ada 7, ada